Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Nadia Intan Lestari dari SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya Siska Novalinda dari SD 07 Kubu Gulai Banca. Saya Desi Sufiani dari TK Teladan Pertiwi Bukit Tinggi. Di sini kami akan mengerjakan tugas kami tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu materinya tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke Bu Nadia, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan mengamati Bu Nadia sebagai coach dan mengcoaching kita. Nah, sebelumnya Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan coaching. Saya terlebih dahulu mau menyampaikan rubrik penilaiannya, ya. Yang akan saya amati nanti di sini adalah yang pertama yaitu kompetensi coaching, yaitu antara lain adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kemudian mendengarkan secara aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu ya Bu Nadia ya. Baik, Bu. Ya, dan begitu juga nanti prinsipnya coaching ini yang bisa dipenuhi seperti kemitraan, kemudian percakapan kreatif dengan titik harap. Dan saya berharap dalam coaching kali ini Ibu dapat melaksanakannya metode Tirta dengan prinsip alur. Kira-kira bagaimana? Apakah Ibu bisa? Insyaallah. Iya. Nah, sebelum dimulai ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, yaitu pertama, yaitu kompetensi apa yang ingin nanti Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, itu yang akan itu saya kompetensi yang akan dikembangkan. Baiklah Bu Nadia, secara spesifik apalagi yang ingin Ibu kembangkan dan Ibu jelaskan nantinya? Mendengarkan aktif, Bu, agar dapat menggali potensi dari coach saya nantinya, Bu. Oh begitu, iya baiklah. Lalu apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu coaching nantinya? Saya ingin sekali menggali lebih dalam kompetensi yang ada pada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh oke. Begitu ya Bu Nadia ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti sesuai dengan keinginan kita Ibu Nadia, dan dapat menggali secara maksimum potensi yang ada pada coach nantinya. Silakan Ibu melakukan percakapan dengan coachnya nanti. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Nadia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Bu. Masih semangat. Nah, jadi ada yang bisa saya bantu sekarang ini, Bu Siska? Iya, mungkin ada saya sedikit bercerita dengan Bu Nadia tentang curhat lah ya, tentang kegiatan saya sebagai guru di kelas. Oh, tentu saja boleh, Bu. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Dari percakapan ini mudah-mudahan saya bisa dapat dukungan lah. Kemudian bisa lebih percaya diri mungkin dengan komitmen yang ingin saya terapkan gitu dari permasalahan saya. Baik, saya paham, Bu. Memangnya Bu Siska ada masalah apa nih sekarang? Kebetulan saya kan ngajar kelas 1 ya Bu Nadia. Sekarang kan bulan September ini anak kita udah masuk kelas 1 kira-kira 2 bulan lebih. Dan ada satu orang anak murid saya nggak mau masuk kelas, Bu. Jadi nggak mau belajar di dalam kelas. Jadi anak ini harus ditemani oleh bundanya, baru mau masuk ke dalam kelas gitu, Bu. Oh, cukup polemik sekali ya, Bu. Nah, jadi bagaimana kira-kira Ibu menelusuri penyebab dari masalah ini gitu? Dari 2 bulan lebih keadaan anak untuk belajar yang tidak mau masuk kelas ini sebenarnya saya sudah menelusuri latar belakang permasalahannya. Dari saya bertanya kepada orang tua, menilai gaya orang tua juga. Kemudian saya dapati bahwa anak ini sepertinya susah untuk jauh dari bundanya. Ternyata dulu di TK anaknya juga seperti ini, harus ditemani masuk kelas gitu Bu Nadia. Cuma kalau kita sekarang sudah di SD, kalau TK kan gurunya bisa berdua sekelas kan Bu, muridnya lebih sedikit. Kalau kondisi saya sekarang, murid saya di dalam kelas itu 30 orang, sementara kita sendiri. Nah, si anak yang satu ini tidak mau belajar mandiri di dalam kelas dan harus ditemani oleh bundanya. Sepertinya anak saya ini memiliki hambatan emosionalnya gitu Bu Nadia. Oh, berarti kalau saya mendengar dari penjelasan Bu Siska tadi, sebenarnya Bu Siska sudah
mulai paham begitu bagaimana Iya. penyebab dari anak Iya, ini sekarang iya. ini ya. Jadi kira-kira bagaimana kondisi ideal yang ibu inginkan gitu, yang ibu harapkan untuk murid ibu nanti? Kalau kondisi idealnya sih saya mau, kalau dari segi saya sendiri, saya mau kondisinya saya dapat mengajar dengan normal seperti apa adanya. Saya bisa mencapai tujuan pembelajaran saya dengan baik. Kalau dari segi siswanya, saya mau anak saya ini mandiri, mau masuk ke dalam kelas untuk belajar sama seperti teman-temannya tanpa ditemani oleh bundanya. Baik, kalau begitu, apakah ada yang ibu ingin lakukan agar mereka mau belajar supaya lebih mandirinya itu, Bu? Sebenarnya untuk beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba beberapa cara ya Bu, supaya anak saya ini lebih mandiri untuk masuk di kelas. Saya sudah adakan pendekatan secara pribadi, emosional. Saya sudah mengikuti apa maunya anak. Saya juga sudah mulai menerapkan disiplin kepada anak dan tanggung jawab. Ternyata si anak juga masih susah untuk lepas dari bundanya pagi ini, Bu Nadia. Karena beberapa kali saya pernah ambil, dalam tanda kutip, ambil paksa anaknya dari orang tua supaya dia mau duduk di dalam kelas. Artinya si anak ini menangis dulu untuk ditinggalkan. Jadi menangis, palingan menangisnya sebentar, Bu Nadia, hanya setengah jam. Tapi setelah itu yang bikin saya herannya, anak ini bisa sosialisasi dengan temannya. Mau bermain dengan temannya, mau jajan sendiri ke kantin. Belajar dengan aktif, bahkan nilainya bagus. Bahkan anak-anak kelas 1 sekarang kan banyak itu diktenya yang belum sempurna. Tapi dia udah sempurna, tulisannya sudah bagus, membaca sudah lancar. Cuman hambatannya yang satu tadi, Bu Nadia, berpisah dengan bundanya di pagi hari gitu. Jadi dari yang sudah ibu coba gitu ya, apakah ada strategi yang berhasil lah gitu kira-kira untuk mencapai yang ibu tuju tadi? Maksudnya yang sudah saya laksanakan, Iya. Bu Nadia. Sepertinya sudah saya laksanakan belum berhasil maksimal, dalam tanda kutip mungkin rentang nilainya yang saya lakukan mungkin hasilnya masih 5 atau 4 lah mungkin, Bu, belum 10 lah seperti itu. Selanjutnya apa rencana yang akan ibu lakukan gitu dan bagaimana saja langkah-langkahnya kira-kira? Mungkin kalau untuk rencana, Bu Nadia, dari beberapa kali atau beberapa tahapan yang sudah saya laksanakan sebelumnya, untuk selanjutnya mungkin rencana saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, walaupun sebenarnya sudah saya komunikasikan dengan kepala sekolah keadaan anak saya seperti ini, tapi selanjutnya saya mau komunikasinya seperti ini. Saya ingin mungkin menjalin kerjasama dengan tenaga ahli lagi, Bu Nadia. Masalahnya kan tentang emosional diri kan, kita kan pendidikan dasar kita sebagai pendidik, sebagai guru, psikis anak kita tidak mendalami betul gitu. Jadi daripada saya salah langkah, salah bentuk sikap anak, mungkin saya mau ada tenaga ahli yang mendampingi saya untuk menyelesaikan permasalahan anak ini. Baik, saya sudah menangkapnya, Bu ya. Jadi di sini Ibu membutuhkan orang lain lah Iya. untuk membantu keadaan ini ya, Bu. Iya. Kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Ibu kira-kira untuk keadaan seperti ini? Tentu yang saya inginkan, saya butuh dukungan penuh dari kepala sekolah, teman sejawat di sekolah, kemudian psikolog yang tenaga ahli tadi, dan juga kerjasama atau komitmen dari orang tuanya. Karena kalau saya perhatikan, si orang tua sepertinya juga kurang komitmen dengan anaknya, Bu Nadia. Karena seperti ini, seperti saya nilai. Misalnya dia ninggalkan anaknya di sekolah pagi. Jadi orang tuanya tawar-menawar dengan anak. Mau ya sekolah ya, mau ya ditinggal ya, bunda pergi ya. Jadi kayak gitu, jadi anaknya ada kemauan untuk menguatkan keinginannya sendiri gitu. Baiklah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan rencana-rencana dan kira-kira apa yang bantuan yang akan Ibu lakukan ya, Bu ya. Jadi kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa mengendalikan keadaan ini, Bu? Saya ada target ya Bu Nadia, karena sekarang sudah ujian tengah semester 1. Saya targetnya hanya waktu 1 bulan ini untuk bisa melaksanakan tindakan saya ini, untuk berkolaborasi dengan tenaga ahli, juga dengan teman sejawat saya. Mudah-mudahan anak-anak saya juga bisa berubah cara belajarnya. Karena sayang sekali, sepertinya anaknya pintar Bu Nadia gitu, dari segi analisa, dari segi cara bercerita ketika psikisnya sudah baik. Tapi yang susahnya yaitu tadi hanya pagi itu saja gitu. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berhasil? Komitmen ini saya harus berkomitmen, harus sama komitmen saya dengan orang tua. Kemudian juga untuk kegiatan dengan psikolog ini saya harus secepatnya melakukannya, konsultasi, menyampaikan permasalahan anak saya dan bersama-sama melakukan Bu Nadia, mencari jalan keluarnya lah untuk menangani permasalahan anak-anak kami ini. Baiklah, Bu.
Jadi ini sebenarnya sudah tersistem Nadia lihat rencana Ibu Iya. ya. Jadi apakah masih ada lagi dukungan yang Ibu butuhkan lagi kira-kira Bu? Selain yang Ibu sebutkan tadi? Kalau masalah dukungan penuh sebenarnya sudah saya dapatkan dari kepala sekolah, dari teman sejawat. Cuma saya butuh dukungan penuh dari orang tua mungkin Bu Nadia, karena prinsip saya dengan orang tuanya agak beda gitu. Oh, begitu. Jadi ya, Bu. dukungan penuhnya dari orang tua lah. Mungkin saya harus jalin komunikasi yang baik dengan orang Benar, tua Bu. lagi. Iya. Itu kuncinya Bu. Iya. Mm-mm. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, Amin. jadi sekarang ini saya mau bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya sekarang ini? Setelah bercerita dengan ibu, rasanya saya ada penguatan ya untuk tindakan saya. Saya lebih percaya diri mungkin. Saya lebih merasa kalau apa langkah saya ini sudah merasa benar gitu. Karena saya juga butuh dukungan dari berbagai pihak model dia. Oh, alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kira-kira? Yang disampaikan mungkin buat diri saya sendiri. Tetap semangat. Gitu aja. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Amin. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga bisa terus berkolaborasi kitanya ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu Nadia atas waktunya Iya, Bu. untuk konsultasi kita sekarang ini. Ya, terima kasih. Baiklah Bu Nadia, tadi Bu Nadia udah melakukan coaching, saya udah mengamatinya dari tadi. Di sini yang ingin saya tanyakan ya Bu Nadia, yang pertama adalah dari proses coaching Bu Nadia tadi, apa yang sudah Bu Nadia capai dengan coaching Bu Nadia? Tadi saya sudah mencoba melakukan coaching dengan coach saya ya Bu. Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta Bu. Iya. Dengan rasa dan itu dari merumuskan tujuan tadinya Bu, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan kompetensi coaching yang sudah saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan coach secara aktif. Baik, oke Bu Nadia ya. Jadi Ibu sudah menceritakan ternyata sudah sesuai dengan pengamatan yang saya lihat. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan secara detail catatan observasi yang sudah saya laksanakan dari tadi terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Nah, jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan mengembangkan kompetensi kesadaran diri dan dengarkan secara aktif ya Bu Nadia ya. Selanjutnya berdasarkan hasil coaching tadi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk berikutnya? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu, lebih banyak memperkaya lagi ilmu yang ada pada diri saya. Iya. Jadi saya ingin bisa menggali ide-ide kreatif dari coaching yang saya coaching Bu, sehingga ia bisa mencari solusi dari permasalahannya. Oh begitu ya. Mudah-mudahan ya Bu Nadia untuk coaching selanjutnya kita bisa menerapkan alur tirta ini ya Bu Nadia ya dengan baik untuk menggali potensi dari coachingnya. Nah, Bu Nadia sekian saja dulu ya Bu Nadia ya. Nanti saat supervisi yang lain nanti kita bahas lagi ya Bu Nadia. Baik Bu, terima kasih ya Ya, Bu. sama-sama Bu Nadia. Demikianlah coaching supervisi akademik modul 2.3 CGP Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.